ke arah Sosnovka Military Base. Ini akan sangat ngebantu juga bagi tim BTR karena langsung turun dari farm tanpa harus berlama-lama gliding ataupun terbang jarak jauh. Betul, dan ini e-wrangle pertama BTR di weekdays. Betul, dan ada tim yang bermain 3 orang doang kali ini ya. Wow. Dari tim The Unnamed TU What hanya happened? memainkan 3 member mereka. Karena ini ya, ini jujur-jujuran ya, ini tuh ketat banget buat di PMGC. Lu masuk lobby, ketika mau di start, lu GAC lo belum nyala, Itu anti-cheat ya? anti-cheatnya belum nyala, langsung di kick start lobbynya. Nggak ada yang namanya tunggu-tungguan buat lu aktifin GAC-nya. Gak ada kayak warning, tolong ya tim nomor 14 GAC nyalain, gak ada. Mereka Nggak cuma ada. bilang gini, pas semua ronde ya, pastikan semuanya GAC start baru masuk ke dalam room. Betul. Kalau udah masuk dalam room, GAC belum start, mereka tuh nggak inget-ingetin. Itu udah tugas lu sebagai pro player buat tahu sendiri. Betul, karena GAC lo belum nyala itu pasti di kick, lo telat masuk lobby tapi udah harus di start, udah pasti lo bakal ditinggal juga. Kalau nggak salah BTR pernah mengalami, satu player mereka ada yang belum nyala waktu itu GAC-nya, Luxi. di kick terus langsung di start lobbynya, nggak ada Betul. tunggu-tungguan, Nggak ada di kick, gue kasih ya 2 menit nih nyalain buruan. Biasanya kalau di Indo gitu kan? nggak ada pandang bulu cuy. Nggak ada. Mau lo di- juara dunia kek, mau lo siapapun kek, namanya rules ya rules. Kalau Rules ya kalau buat rules. PMGC ini. Iya, tapi itu satu hal yang menurut gua sangat positif sih untuk Bagus. di PMGC kali ini, karena balik lagi online. Nggak bisa semua ditanya satu-satu dong. Sampai kapan kelarnya kalau dikonfirmasi satu? Betul. Itu udah harus kesadaran diri sendiri. Tapi ternyata baru dimulai permainan kali ini dari tim EUT sudah harus kenok atau mereka si 47. Betul, 47 langsung di knockdown begitu saja dan circle-nya gue suka banget. Ini kayaknya udah 70% bakal ke SMP gak sih? Iya, kecuali mental ke kiri lagi. Kecuali Dan kemungkinan mental ke arah yang spesifik 2 kali berturut itu susah. itu Tapi susah. bakal dari Alpha 7 bakal langsung mengejar, memburu lawan mereka yang tak berdaya tanpa senjata. Nembak apa dia? Oh, dikira orang. Oh, ada ini, ada orang pakai ghillie suit. Oh. Tapi name tag-nya nggak muncul tadi. Dia nembak apa? Semut kah? Kata dia, mana tadi yang pakai ghillie suit? Wah, gokil. Masa ada pakai ghillie suit? Iya, pakai ghillie suit. Pakai revolver lagi tadi. Ya. Hemat ini peluru. Wow, social distancing banget ya dari seorang very good. Nah, mantap. Mantap. Very good. Mantap. Dan kita lihat dari very good yang sudah mendapatkan kompon ini, kompon yang suka diincar sama Airwolf juga sering ngincer sini, tapi duluan. BTR juga sering ngambil ini kalau cekungan dewanya diambil sama orang. Jadi sekarang kayaknya bakal di setup push kah? Mau dikejar atau mereka ingin looting scrappingan aja? Kayaknya mereka bakal regroup lagi. Kayak bakal ke Inzi, Rozok. Kan emang Alpha 7 Rozok ya. Atau mereka pengen cari kendaraan dulu karena mereka belum nemuin kendaraan tuh. Baru nemu bagi doang, tapi ternyata Bigetron langsung nyebrang. Betul. Rotasi yang begitu cepat dilakukan oleh Red Alien sebelum mereka terbegal oleh Footballis yang turun di Nova. Betul, dari tim BTR langsung menuju ke arah Pulau SMP dan 2 orang langsung mensecure jalur di daerah jembatan. Tapi Zuxi dan juga kali ini ada seorang Luxi langsung mengendarai kendaraan juga lewat jembatan tidak terganggu dan bakal sampai ke tujuan mereka. FUT malah terpisah kali ini. Ada satu member mereka yang lagi melakukan looting dan mungkin bakal dikincir kali ini oleh tim BTR. Ya tapi gue suka banget sama yang dilakukan sama BTR. Mereka tahu, mereka udah memprediksi circle-nya mungkin 70% seperti yang kita bahas tadi bakal menuju ke arah SMB. Mereka nggak ambil pikir, nggak mikir terlalu panjang juga untuk langsung rotasi cepat menuju ke arah pulau SMB-nya. Bahkan mereka bisa nge-retake posisinya di tengah-tengahnya military base karena itu kosong, nggak ada tim lain yang turun di sana. Tadi gue kira BTR bakal gaspol ke SMB, looting lagi. Tapi Ternyata enggak, mereka mereka transit dulu. Mereka transit, set up dulu. Dan mungkin kalau udah kayak gini sih nggak bakal ke SMB lagi sih. Nggak Kecuali, akan ke SMB. kecuali. Wait, Lutz bakal nge-spray satu player dan untungnya masih tercover dengan satu bangunan. Dari Bigetron masih cukup aman sejauh ini, sementara Lutz masih ingin mencari angle view. Microbe juga sudah mulai menuju ke bagian high ground, mencari di mana yang menembak ke arah Red Aliens. Dan Luxi, selamat Zuxi, selamat keempat punggawa dari Red Aliens kembali rotasi dengan selamat. Betul, OTW SMB kali ini harusnya untuk mencari looting tambahan ataupun scrapping aja di rumah-rumah kampung-kampungan sekitarnya. Ya, Ini mereka udah mode DCS ya? udah mode main scrapping SMB nih. Iya, scrapping SMB. Betul sekali. Dan Zuxi bakal healing, sukses melakukan healing. Mereka bergerak pelanan pasti, hinggap di setiap kompon yang mereka lihat di pinggir jalan. Tapi kita lihat dari The Unnamed yang akan memberikan happy birthday mungkin ke arah Cari dari ASL. Karena ASL Cari itu sendirian aja di kompon sekitar mereka di dekat selokannya Gatka. Ararki juga sudah mulai keluar dari Pochinki. Sumpah ini Ararki geraknya cepet banget.
Entah kenapa ya, metanya RRQ ini berbeda banget sama meta-meta sebelum yang mereka main sebelum ini. Sebelum mereka memainkan meta ini dari zaman PMCO, terus ke Global Championship, World Championship waktu itu, terus ke PMPL saya, ini beda banget metanya mereka. Betul, tapi kita bakal lihat ini dari RRQ ya. Mereka langsung dengan kendaraannya bergerak dengan sangat cepat. The new RRQ tampaknya bermain dengan cukup baik kali ini ya. Dan lain situ bakal ada tim TU coba berperang dengan lawannya, tapi lemparan asap sudah setup juga oleh tim TU dengan upaya untuk coba membutakan lawannya, tapi dari tim ASL bakal langsung Happy tepat di atas birthday! bagian selokan, nembak tapi Joker tidak menemukan lawannya, malah dia yang hampir tumbang. Betul, close combat kanan dan kiri nggak bisa kemana-mana lagi. Ke kanan ditembak dari kiri, ke kiri ditembak dari kanan, pusing 7 keliling dan dianterin mobil lagi Flo. Kurang enak apalagi The Aneh, mereka dapat kill, mereka dapat mobil juga. ASL akan langsung melanjutkan rotasinya kembali. Tidak ingin melanjutkan fight di arah gorong-gorong ini karena terlalu bahaya setupnya untuk mereka sendiri. Ya, tapi kita bakal lihat ini juga dari tim ASL setelah tadi kehilangan 2 player mereka. Ya menurut gue sayang banget sih. Itu harusnya nggak kehilangan player karena mereka mau cabut, bukan mau perang dengan gorong-gorong, tapi disamperin gorong-gorongnya. Tapi tiba-tiba ter-HBD dari orang yang ada di gorong-gorong dan setupnya dia udah nggak bisa di backup lagi karena itu open field. Betul. Gak ada gundukan-gundukan lagi, hanya ada gorong-gorong doang. Masuk ke gorong-gorong malah mimpi buruk. 2 playernya udah nungguin. Betul, tapi ya itu pas yang gue bilang. Dia kan mau cabut, mau ke bukit, masih ngapain ngecek gorong-gorong pas nggak ada manfaatnya gitu loh. Nah itu dia. Lu ngecek gorong-gorong, kalau nggak ada orang, oh oke guys nggak ada orang, cabut yuk. Bukan satu spot yang wajib untuk dicek kayaknya. Iya, kalau dia mau nge-scouting ke depan tadi ke bukit gitu kan, ketimbang ngecek gorong-gorong. Saya setuju dengan itu. Mungkin patch baru ada looting di gorong-gorong. Makanya dia pengen di gorong-gorong. Ada ini apa? Airdrop ya? Kayak di Vikendi kan yang apa? Goa. Potposto itu ya? Yang enggak Goa. Iya Goa. Potposto ya bener Deket ya Potposto. Iya. Wow, ini juga Secret Jin bakal nembak Alpha 7. Mobilnya tergelincir. Seorang diri aja bahkan ditabrak, dilindes, dihantam langsung dianterin ke lobby. Betul, kita bakal lihat ini Rozok cukup berdarah di mana Alpha 7 dan juga tim Secret Jin bakal fight di awal permainan kali ini. Bermain dengan cukup pelan, tidak mau terburu-buru kali ini ya dari pemain TSJ. Rozok masih sudah nggak masuk sih. Iya, itu Rozok nggak masuk ke dalam zona. Tapi dari Gwyn udah ngedenger bunyi-bunyian lagi. Beberapa putaran-putaran mobil yang ada di sekitar Rozok masih disisirin loh. Disisirin bener-bener daerah Rozoknya, nggak ingin dilepas sama Secret Jin. Ini meta mereka udah meta pemburu ini. Ini meta pemburu ini. Bener-bener meta pemburu. Hunter mode. Betul, hunter mode. Udah mulai mencari, udah nggak nunggu-nunggu lagi. Betul, ini udah bukan menunggu lewat tapi dicari. Ini di mana ngumpetnya dia? Tapi agak rugi nggak sih Flo? Jadi ngebuang waktu lo untuk masuk ke dalam circle berikutnya juga. Mungkin dari TSJ udah tahu pas. Sekarang udah telat masuk ke dalam zona. Masuk ke jembatan ya terobos nih, yang ada mati. Sekalian aja gue mati-matiin orang yang gak masuk ke jembatan. Kalau nanti circle-nya ke arah SMB, yang bakal padat itu daerah-daerah Very Pier menurut gua. Very Pier dan juga yang kanan, ujung Milta. Dan juga daerah farm. Betul. Numpuk Primorsk juga soalnya, mungkin bakal rame untuk nyari kapal dan langsung nyebrang ke arah SMB-nya. Atau Bahkan kalau lihat di minimap kita nih, itu udah ada satu tim yang rotasi lewat jalur laut, tim nomor 23 dari Lewat- Navi. lewat ini Romorati double ya? Betul. Dia udah langsung lewat belakang. Iya. Ini yang Navi. Oh yang belakang Navi, gue kira Yang belakang. TS. Kalau TS Bukan. lewat Romorati, terobosin ini ujung-ujung Kalau tepi-tepinya. kalau Secret Malaysia itu yang dilakuin sama kayak Morp Team. Morp Team suka sering. banget ngambil sisi ini karena ini sisi yang paling dekat buat nyebrang dari pulau utama ke arah SMB. Iya, titik paling deket ya. Selain dari ujung farm, tapi ujung farm ada compoundnya jadi susah. Betul, dan biasanya yang dari kompon ujung farm itu cukup dekat dengan jembatan sebelah kanan. Betul. Jadi masih bisa dikeker pakai scope 6 atau scope 8. Padahal pas notabene kalau lihat jembatan kanan aman loh tadi, nggak ada yang ngebegalin. Kalau cepet. Sekarang tadi kosong. Nah, Kalau tuh, sekarang masih kosong kan? kosong tuh. Tapi ada footballist kan tadi yang udah ngontrol daerah sana. Iya. Tapi footballist kayaknya nggak ngambil di perempatan pertigaannya lagi Di deh. bukitnya. Iya. Kalau mau pas lagi maju tengah-tengah jembatan turunin mobil tapi Lah. tampaknya ketangkep juga kali ini sama si Tuking kali ini ya. Betul, TU King. Bukan tukang ya. Kalau tukang itu Main nicknya Onik dulu. Siapa? Si Nick. Si Nick ganti tukang, terus nicknya nggak ngebawa hoki, dia balik lagi ke Nick. Kenik ya. Tukangnya ini ya, 2 kang nih. Iya. Tukang 2 kang cuy. 2 kang. Dan nggak bawa hoki cuy. Habis itu dia balik lagi ke Nick. Cuma pakai berapa turnamen ya dia? Seturnamen doang. 1 ke 2 turnamen, habis itu dia balik lagi ke Nick. NIKK. Terus dapat Terminator. Habis itu dapat Terminator lagi. Memang itu kalau kita ngomongin nama,
ya banyak orang bilang lah, nama ada yang membawa nasib baik, ada yang membawa nasib buruk. Kalau ini namanya nasib baik atau nasib buruk ceritanya nih. Itu King ya. Datang tiba-tiba bakal di happy birthday begitu aja. Ren mencari satu player naik ke bagian 2, Tukai. Kejar. Saudaranya Tukang nih naik ke bagian rumah Harry Potter. Tukai, King, Tukang, langsung Ah. nembak lagi tapi dari Tukai belum menemukan targetnya. Tapi kita bakal lihat dari tim Zeus Ada yang Ronin. tenggelam. Ada yang tenggelam tampaknya, oke. Paru-parunya masukkan air guys. Wah, Cosmos juga datang, tapi bakal di-spray langsung. Bahkan ternyata Ren yang knock terlebih dahulu. Kontrol yang begitu baik dari Secret Jin dan langsung turun Tukainya. Memfinishing 2 player dari pemain TU. Mulai mengepus lagi, Q seorang diri aja di bagian tangga. Commit push yang begitu rapi dari Secret Jin. Betul, tampaknya dari tim TU yang hanya bermain dengan 3 anggota mereka pada kali ini terlalu agresif mengejar tim Secret Jin ya. Itu over PD kayaknya dia. Over PD. Over PD banget. Dan kelamaan pas, kalau mau maju ke dalam langsung gitu. Karena lu udah tahu lu ngeliat satu orang tadi naik ke atas, Nggak kenapa mungkin nggak langsung sendiri. tabrak aja? Nggak mungkin sendiri dianya. Harusnya gasin aja tadi tuh. Kalau Lempar gua bom, paksa dia keluar dari ruangan kecil, atau enggak nggak usah ngelempar granat lah. masuk aja udah. 3 Fake- orang masuk, 4 Fake orang keluar. aja. Yang penting lempar entah itu smoke, stone grenade atau bahkan granat beneran juga nggak apa-apa dah. Tapi setengahnya ada satu utilities yang dilempar ke atas buat ngebuat dia panik. Betul. 3 orang masuk, 1 orang nunggu dari jendela. Pas dia lompat, tembakin. Nah, tinggal prediksi keluarnya lewat jendela yang mana. Itu rumah Harpot sih ada berapa bendera ya? Jendela ya? 1, 3 ya? 2, 3, 4, Kan 6 2 nih. harusnya Oh, per unitnya ya? per unitnya. Iya, 6. 6 6 itu atau ganjil 8 ya? dong. Kan yang belakang cuma 1 jendela, kotak Oh doang. iya bener, gua kira yang di ruangan kecil 2 itu satu Nah, doang ya? satu kotak Iya doang. itu satu kotak doang. Tapi Tuke jatuh tampaknya dan langsung ditumbangkan oleh seorang Soulless. Tampaknya TSJ bakal lewatin jembatan, ada yang nge-HBD. Wow, di HBD langsung oleh tim DA yang lagi menunggu di jembatan di hak. Wow, my god, gue bete banget liatnya di HBD dari dalam mobil loh. Ya temennya udah keluar nge-HBD, temennya nongol lagi dari dalam pick up-nya. Itu dua sisi sih Oh emang yang my harus dia God. kontrol. Jadi wajar banget kalau dia bener-bener kaget dan bingung mau ngontrol yang mana. Dari arah truk keluar satu, dari depan mobil truknya keluar satu juga. Gue kira ya pas ya, gue kira mereka tuh udah tahu yang di pick up. Ternyata enggak, nahan-nahan dari tadi. Yang nembak baru yang tadi doang, Yang di keluar dari depan mobil truk. kan, Heeh. dari sebelah mobil kan. Betul. Yang dari pick up belum, dari bak mobil wah, gue kebayang bete jadi dia sumpah. Lagi mau nembak yang kanan, tiba-tiba di depan muka lu ada badan orang nongol dari mobil. Ya itulah PUBG Mobile, harus fokus guys ya. Harus fokus dan yang dilakuin sama DA itu strategi pembegalan basic loh. Basic. Ya basic Bukan standar. yang bener-bener kayak ekstrim, misal lu naik betul. Dan ya namanya lagi turnamen terbesar gitu kan. Kadang-kadang yang lu ekspektasi yang ribet-ribet, ternyata lu kalah sama yang basic gitu kan. Iya. Kan lu expect-nya ada orang di jembatan, ada orang lagi begal pakai mobil banyak gitu kan. Enggak, nunggu digentong gitu kan. Itu di luar prediksi tadi sih. Kaget, gua salut sama DA, dia sukses ngelakuin HBD yang basic kayak gitu di turnamen dunia kayak gini Iya, dan efektif. dan efektif. Biasanya strategi-strategi basic kayak gitu tuh udah nggak berlaku lagi karena bahkan di Weekendy ada satu kompon yang ada truk modelnya kayak gitu juga. Iya. Orang pasti ngecek karena sering dilakukan di turnamen-turnamen tingkatan nasional ataupun internasional yang belum sebesar PMGC gitu, masih di Asia Iya. atau di SEA gitu. Zaman dulu sering gitu kan. Zaman dulu, harusnya sekarang tuh udah mulai aware dengan hal-hal yang seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan ini proses dipulangkannya TU menuju ke arah lobby tadi EUT. replaynya. EUT pak. Iya, EUT. Oh, TU EUT. sih betul. Tapi EUT. si Kecil juga bakal pulang kali ini setelah perang dengan tim TU ya. Akhirnya pulang juga ke lobby. M ambil rotasi lambat dan tidak ada pembegalan ternyata di arah jembatan. Nah, Malah dia yang pengen mau begal ngebegal. juga nih. Dia mau ngebegal kah? Siapa yang mau dibegal? Siapa yang belum nyebrang? Ewan berarti. Ewan. Ewan yang belum nyebrang. Alpha ya? 7. Oh iya Alpha 7 astaga. Sama-sama A depannya. Iya sama-sama A depannya. Dan Footballis juga sudah mulai mengambil bagian yang agak sedikit tinggi di sekitar SMB. Ini batangnya gede amat. Ini nge-cover 2 orang bisa coba. Wow, impressive. Impressive. Oke, Alpha 7 lolos. Tidak di-lock ternyata secara komit oleh 4AM. Masih belum. Enggak. Jangan dilanjutin, kalau dilanjutin terus jadi aneh. Iya. Cukup sekali aja lo ketawanya. Tapi kita bakal lihat kali dari tim 4AM yang nambah nebein zona yang cukup sakit. Semoga perhitungan mereka benar karena depan mereka cukup banyak tim yang sudah membegal area-area ujung dari SMP.
Iya, dan dari ASL tadi, itu dia ASL masih berenang, terus dari jembatan kiri juga execute masih berusaha Futbolis. buat nyebrang. Futbolis DA akan masih HBD. ngotot loh. DA masih ngotot buat jaga jembatan sebelah kiri tadi. Akan kita lihat wow momen kali ini. Wow. Kita skip. Benar. Wah. Wah, mati. Wah. Nggak turun loh. Iya. Percaya sekali dengan temannya. Percaya Tapi dengan sepertinya teman. bakal di-bredet sama peluru panas. Suk sudah mulai turun dari arah mobilnya. Kali ini Sulkai di balik satu UAS berusaha untuk menjatuhkan satu player. Kali ini Lutz juga sudah mulai turun dan akan nge-press formasi dari 4AM. Betul, kita bakal lihat seorang Lutz juga bakal bertahan melawan tim 4AM, tapi Svan dari high ground mengcover. Tapi Nice. malah yang di cover balik oleh sama seorang Sulkai. Tumbang Svan menyisakan Suk seorang diri. Wah, tapi terkena splash damage dari granat. Lutz masih berusaha untuk melempar granat berikutnya. Smoke sudah mulai bangkit dan hampir saja connect ke arah Suk. Tipis tadi untuk memberikan cicilan damage berikutnya. Belum ada healing lagi dari Suk. Granat masih terus untuk dilemparkan. Ini udah menjadi bad move buat Suk. Iya, dia cuma bisa ngepron, lempar asap dan berharap dia nggak mati. Betul, dan ada sedikit distraction karena datang dari arah belakang Alpha 7. Launya udah kenok. Leon si ASL ya. Wih, dibakar Sulkainya Pas lo. banget bakarannya. Terbakar. Lihat DPS-nya. Lihat DPS-nya. Panas sekali Lihat, Sulkai. panas Maju banget depan. dan langsung di commit push. Dan bakal langsung tumbang kali ini. Alpha 7 di pelanggaran lobby, tapi Sulkai terbakar hingga kenok. Damage Molotov OP banget, parah. OP banget sekarang. Itu baru kinjek bentar loh, Mas. Belum lama dia. Iya. Itu bener-bener baru ngedrop, meledak, Kabur. udah. Dan DPS-nya, wah itu kayaknya DPS-nya 25 sampai 20 nggak sih? Bro? Per ticknya. Ya apa 15 ya? Karena wah itu dep kayak 15 sampai 20 deh. Perih banget, tapi tampaknya ada lebih perih lagi yaitu kenok di luar zona kali ini ya. Iya. A1 menjegal pergerakan tim RRQ. Ternyata nggak cuma BTR yang dihajar juga, tapi RRQ semua diserang sama A1 karena mereka tim paling agresif di PMGC kali ini. Iya, Tim yang nggak pandang bulu, tim yang nggak peduli lawan siapa, yang penting perang. ora fight, ora smile ya. Ora fight. Ini Ora fight, penggantinya ora tim smile. X di SEA ya. Iya, dan ini enaknya SMB sekarang deket bangkai-bangkai pesawatnya ada lekungan. Iya. Ada cekungan. Iya. Jadi enak banget dibandingkan sama Irengil yang sebelumnya. Kalau dulu kan sekali lu kena di open field, otomatis. Karena flat tanahnya, gak ada Iya. lekungan, gak ada cekungan, Sekarang- pokoknya bener-bener flat. Tanpa kendaraan pun, lu bisa bertahan agak lebih lama. Betul. Dan ada batu-batuan kecil tuh, Pas. Kecil-kecil. Yes, ada beberapa tambahan-tambahan. For Angry Man. Inilah di bagian tengahnya. Waduh, ditembak juga ternyata. Bahkan lihat tuh sampai naik ke atas. Arni. Ini sampai di ujung sayap bangkai pesawat loh. Itu udah sakit sih. Blue zone-nya udah sakit dan harus Sakit. kalau gue jadi Meku harusnya gue cabut udah turun. Iya, tapi gimana? Dia mau nyari kill karena dia kalau nggak salah tinggal. Oh enggak, masih berempat kok, nyebar split ya. Ya, emang bener-bener nge-split. Ernie pun tumbang RRQ. Ya, tumbang sama Selesai. Ewan. Betul, tinggal 9 tim. Tim galak banget sih, Pas. Itu galak banget Galak cuy. banget. Semua yang dia ketemu dilawanin, Pas. Nggak goyang lawan siapapun dia. Walaupun helm udah pada hilang, mereka bodo amat. Kayaknya udah hajar aja. Ora fight, ora smile. Orang smile. Mereka bilang rotasi nomor 2, Betul. fight nomor 1. Yang penting perang dulu. Kalah menang itu hal biasa cuy. Setiap Betul. turnamen ada kalah menang. Yang penting mereka coba dulu. Kalau buat mereka, Pas. Buat apa gue rotasi terus mati? Kalau gue bisa perang Betul. dan matiin orang lain, lalu rotasi gue enak. Mending perang, ngekill 8, ngekill 9. Placementnya nggak terlalu bagus, tapi yang jelas poin kill mereka gede dan ngebawa poin yang lumayan daripada step by step ke zona tiba-tiba dipotong malah ABD. ada di hashtag 12, hashtag Betul. 13. Atau bisa masuk nomor 6 tapi nggak dapet kill banyak. Betul. Itulah style masing-masing tim ya. Dan A1 gue rasa cukup efektif dengan style mereka. Mereka itu salah satu tim yang dengan hanya main seminggu itu masuk ke peringkat nomor 12 nggak salah. Tapi seberapa lama mereka akan sanggup bermain konsisten seperti ini? Tempo kayak gini tuh susah dijaga soalnya. Karena sekali lu takut atau sekali lu goyang itu susah mempertahankan temponya. Lebih ke mood goyang itu udah bahaya banget. Udah bakal berubah semuanya. Betul, perlu stabil ya. Ya, Perlu harus stabil dan stabil selalu banget. on point. Tapi Betul. tampaknya ada yang on point juga BTR. Ryzen langsung headshot pemain dari tim TS. Dimaju langsung tanpa Ya, ampun. mereka pengen nge-retake posisinya tim Secret karena ini posisi yang prima banget, ada di high ground, ada obstacle baru juga, tapi satu pemain berhasil diamankan, Microbay tumbang begitu aja, Zuxi juga berhasil diamankan begitu saja kali ini. Ryzen masih mencoba untuk mengintip dan berhasil mendapatkan new hack, namun trading terjadi. Luxi, last man standing dari Red Aliens harus melakukan setup smoke yang terlebih dahulu, sementara Secret juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan revive. Oh, ada DA tapi join the fight. Mereka bakal mencoba mengganggu tim Secret dan ini momen untuk BTR kembali melakukan revive secepat-cepatnya. Betul.
Mereka belum ada secure point sama sekali. Sementara di sisi lain dari Konena Power juga sedang melakukan fight. A1 satu pemain mereka dipulangkan berarti karena lobby. DA perlahan-lahan bakal nge-retake posisi dari tim Secret. Ini momen banget buat BTR nge-repositioning posisi mereka dulu. Betul. Dimana Dan dari revive tim dulu. DA ngasih space ya untuk tim BTR coba nge-revive teman-temannya. Betul, dan granat masih terus dilemparkan menuju ke bagian tengah melewati smoke-smoke yang sudah mulai di setup. Ini ada 9 smoke kurang lebih yang udah pop up. Dan Bigetron udah mulai ngeflank, tertangkap ternyata Luxi kali ini yang tumbang setelah menyelamatkan 3 teman yang lainnya. Ryzen masih bisa proning dan masih harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Through the smoke dari Matoy berpindah tempat lagi. Tapi kali ini granat yang begitu baik dari seorang Zuxi mendapatkan 1 player. Ingin dilemparkan lagi menuju ke bagian seberang dari kotaknya dan akan segera meledak. Namun masih berada di bagian atas dari kotak. Hanya ada ice shoot dan kali ini Yuhike berusaha mendapatkan 1 player. Dan untungnya masih ada backup dari seorang Ryzen. Masih bisa ter-revive Microboy yang ter-take down. Namun dari Rex masih melemparkan granat hampir saja membuat Microboy menuju ke arah lobby. Tapi Molotov yang kali ini bakal dilempar. Granat masih tercover dengan 1 tumpuk semen yang ada di sekitar sana. DA juga perlahan-lahan bakal nge-push menuju ke arah tim Secret. Mereka tersandwich oleh 2 tim yang berusaha meretake posisi mereka. Betul, itu bakal dari BTR pelan-pelan dari pasti meratakan tim Secret dan dengan sangat-sangat rapi bertahan mereka di balik kotak-kotaknya. Betul, dan akan langsung di-push. Ternyata kali ini masih ada jump shoot tapi 3 player yang harus dihadapi. Berhasil mendapatkan 1, Luxi bakal di-reload terlebih dahulu. Namun ternyata 1 pemain dari DA mengambil kesempatan ini. Red Aliens harus pulang di posisi ke-6. Mereka membawa pulang berapa total point tadi? Belum 23? kelihatan. Oh itu Belum total kelihatan. keseluruhan ya? Itu total dari 2 game yang mereka mainkan 23 Betul. poin. Harusnya lumayan sih. Peringkat 6 itu membawa 4 poin. Harusnya kill mereka 4-an ya kurang lebih. Tapi chaos banget tadi emang tuh. Itu chaos banget, tuh fight tadi chaos banget. Betul. DA untung banget sih. Tadi gua kira tuh BTR yang lebih bisa ngatur temponya. Mereka healing-healing dulu, setup dulu, biarin si DA sama Secretnya perang. Tapi Secret tercover 1 box yang nutup angle mereka dari arah DA. Makanya Secret tadi pede buat commit ke arah BTR. Kita bakal lihat kali ini juga dari seorang kill switch pelan-pelan bertahan. Sprint down dari Selim menuju ke arah bawah, tapi belum menemukan targetnya kali ini ya. Betul, sementara Silas masih harus bergerak lagi masuk ke dalam zona. Navi udah mulai kelihatan pergerakannya, punggungnya kelihatan, tasnya kelihatan, masih terus di tapping. Tapi DA cukup percaya diri untuk terus melanjutkan pergerakan. Ada Konena Power di kiri mereka, akan langsung nembus cover cukup bagian dalam dari smoke yang mereka bakal turun dari arah Wasek plus combat kali ini. Gonzo cukup low HP-nya, dia masih bisa menutup dengan melakukan proning. Tapi sepertinya masih ingin dicari, masih ingin dicari, lempar granat lagi. 1 orang bakal melakukan backup, tapi cukup pede Silas berdiri dan melakukan lean pick menuju ke arah sebelah kiri, mendapatkan 1 orang playernya. Teman-temannya knock, tapi masih ada yang bisa melakukan healing. Soulless cukup tenang untuk melakukan healing dan kali ini Selim masih terkenok. Akan diberikan waktu untuk melakukan healing sebelum menyelamatkan Selim terlebih dahulu. Smoke sudah mulai di pop up kembali. 1 player sudah mulai terlihat di arah sebelah kiri dan di arah sebelah kanan. Proning shoot yang gagal. Silas mendapatkan 1 player lagi dan lemparan 1 utilities melewati celah-celah mobil UAS. Betul, tampaknya semua sudah mulai sayang pukul-pukulan. Tinggal 5 tim tersisa dan juga 12 tim masih alive. Knock and mulai terjadi juga di mereka KP. Tinggal menyisakan 1 player lagi. Tapi Execute bakal pulang ke arah lobby. Dan tampaknya KP akan menyusul juga di posisi keempat. 3 tim tersisa dari Footballis, DA dan juga Navi. Lemparan bonus solo menuju ke arah Navi. Di balik 1 broken wall dan juga 1 pos kecil. Connect 1 dan tinggal 1 player lagi yang tertahan. Solkai kembali melempar bom dan memulangkan tim Navi ke arah lobby. Oke, tinggal 2 tim yang tersisa. 4 lawan 2 Footballis. Apakah bisa mendapatkan WWCD atau ternyata DA dengan 2 player mereka yang bisa mengambil dan mengamankan WWCD untuk di match kelima hari ini. Dari Solkai cukup percaya diri, motornya langsung digerakkan maju ke depan sana karena ada 3 orang di arah billboard ini. Di arah tower ini yang bisa nge-backup 1 player dari Footballis yang berusaha nge-push. Burst tapping DP yang begitu baik tadi hanya menyisakan Selim saja. Solkai sudah mulai nge-flank menuju ke arah sebelah kiri. Circle-nya menjadi sebuah penentuan akan menuju ke arah mana, tapi Selim tertembak ternyata oleh Solkai dan winner chicken dinner untuk Footballis di match yang kelima. Betul, itu last zone-nya kembali. Bisa dibilang cukup obvious ya, valid no debat tadi.